yakin, saya berasumsi saudara sudah membaca juga dan saudara juga sudah mulai mengerjakan tugas-tugas kemarin ya. Oke, oke, nih ya. Kita bikin foto. Bentar. Nah, oke. Baik, topiknya adalah mengenai creating a sustainable corporate culture and engagement ya. Jadi bagaimana kita membuat, menciptakan ya yang namanya budaya organisasi berkelanjutan dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian itu me, apa ya, engagement itu ada keterlibatan dua arah antara tentu saja di sini adalah nanti karyawan dia dan juga organisasi gitu. Ada beberapa hal penting ya. Mohon maaf ini belum sempat saya upload nih, nanti saya upload. Tentu saja adalah pertama tentang konsep corporate culture, ya. Kemudian yang kedua adalah culture yang mempengaruhi apa perilaku dan juga firms, gitu ya. Kemudian assessment, kemudian resistance, formulasi leadership, gitu ya. Jadi ada beberapa topik, gitu ya. Oke, yang pertama adalah gitu ya bahwa apa di dalam chapter itu gitu secara ringkas dikatakan bahwa lingkungan ya environment culture dan lebih tepatnya sustainable ya tidak hanya lingkungan gitu itu merupakan sesuatu yang sudah pada level strategik gitu. Kemudian maka di situ sangat penting bagi organisasi untuk bisa eh, menjadikan hal tersebut sebagai sebuah asumsi yang dimiliki oleh semua organisasi. Maka di situ para aktornya adalah para karyawan ya itu penting untuk kemudian mempunyai hal tersebut. Nah, disitulah kemudian peran dari leadership itu luar biasa penting ya sebagai katalis untuk apa namanya mulai menyadarkan, mulai menganggap itu penting, kemudian meng-create yang namanya nanti sustainable corporate culture. Gitu. Oke, pertama tentu saja kita akan coba lihat gitu ya apa itu corporate culture gitu. Satu hal yang prinsip bahwa kalau kita ngomong budaya itu jauh dari kesan ataupun jauh dari persepsi mengenai seni dan lain sebagainya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Budaya dalam konteks yang kita bicarakan itu adalah a system of shared values, belief, and norm that shape how employee think, behave, and respond to organizational challenges. Ini sebuah sistem dari yang namanya nilai, kepercayaan, norma gitu ya. Ya, itu kemudian di-share kepada seluruh anggota organisasi. Gunanya untuk apa? To shapes ya, untuk kemudian mempertajam bagaimana karyawan ataupun SDM itu berpikir, bertindak, dan merespon terhadap organizational challenges. Jadi sehingga di sini ini menjadi sebuah sesuatu yang dianggap paling benar bagi organisasi atau paling baik bagi organisasi sebagai sebuah cara berpikir, cara berperilaku, dan cara melakukan respon terhadap tantangan-tantangan lingkungan organisasi, ya, tantangan-tantangan organisasional. Di antara sekian banyak tokoh itu, saya kira nanti kalau sampean baca buka-buka buku di buku corporate culture, itu pasti tidak akan lepas dari tokoh yang namanya Skin, ya, atau Edgar Skin, yang kemudian di situ dia mengatakan bahwa budaya itu kompleks. Budaya itu levelnya ada beberapa level, gitu kan? Dan itu nanti harus kita pelajari sampai level paling dalam, ya. Sehingga kalau digambarkan gitu, ada tiga lapis budaya. Lapis yang paling luar, ini yang paling mudah dilihat, tetapi sekaligus seringkali menyebabkan kesalahan dalam melihat, itu adalah yang namanya artefaks, ya.
simbol dari budaya yang itu dalam bentuk fisikal maupun eh, apa lingkungan kerja sosial gitu ya. Bentuknya bisa bentuk fisik, bisa bentuknya dalam bentuk lingkungan kerja sosial. Ini adalah yang paling luar. Kemudian budaya itu level keduanya. Kalau ini kayak onions ya, kalau kayak apa namanya bawang gitu ya. Lapis keduanya itu adalah namanya values atau nilai. Nilai itu ada dua, exposed values sama enacted values. Exposed values itu adalah what members of organization say the value ya. Jadi eh, apa yang dikatakan oleh orang-orang dalam organisasi tentang nilai gitu atau what people said, what members said gitu ya. Kemudian enacted, reflected in the way individual actually behave. Jadi bisa kita katakan values itu ada dua, yaitu what people said and what people behave. Menyangkut apa yang dikatakan dan kemudian apa yang dilakukan atau perilakunya seperti apa. Nah, kemudian yang paling dalam itu namanya asumsi. Ya, asumsi ini adalah yang di paling dalam. Mungkin gambarnya kalau mau kita ilustrasi mungkin lebih bagus ya. Paling tengah, lingkaran paling tengah itu namanya asumsi, lingkaran kedua itu namanya values, lingkaran ketiga paling luar itu namanya artifacts. Ya. Itu yang dimaksud dengan budaya. Nah, asumsi itu posisinya paling dalam. Ya. Deeply held belief that guide behavior and tell members of organization how to perceive and think about things. Jadi itu merupakan kepercayaan yang sangat dalam, gitu ya, dalam organisasi yang kemudian itu menjadi alat pandu, ya, memandu perilaku dan apa memberitahukan kepada organisasi tentang bagaimana menerima dan memikir sesuatu. Jadi kayak definisi dalam budaya tadi itu ya. Jadi ini yang dikatakan sebagai sebuah mindset ya, the way of thinking, the way of perceive ya. Bagaimana cara melihat sesuatu. Misalnya, eh, kalau kaitkan dengan apa namanya sustainable gitu ya. Bagaimana anggota organisasi melihat tentang perusakan lingkungan atau misalnya tentang yang sebenarnya tentang emisi CO2 ya. Nah, apa yang kemudian menjadi asumsi, menjadi kepercayaan, itulah budaya yang ada di situ. Misalnya kalau dia melihat apa namanya emisi CO2 itu ya sebagai sesuatu yang biasa saja, karena itu berarti budaya yang ada di situ adalah menganggap bahwa emisi CO2 adalah sesuatu yang tidak penting, misalnya gitu ya. Atau misalnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kalau kita mengatakan tentang moralitas misalnya, ya. Apakah misalnya berkaitan dengan beriklan bagi perusahaan itu dengan bombastis, dengan memberikan ilustrasi yang kemudian sangat menarik gitu ya. Tapi kemudian apa, nilai produknya tidak sebegitu menarik. Apakah itu sesuatu yang baik atau tidak? Gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa budaya itu sebenarnya adalah merupakan cara ya yang dianggap terbaik bagi organisasi di dalam melihat sesuatu, memaknai sesuatu, memberikan makna sesuatu, kemudian merespon sesuatu tadi. Ya, ini yang paling dalam namanya asumsi. Baru kemudian keluarnya dalam wujud apa? Nilai, yaitu berupa apa yang dikatakan orang, hanya dia dari perkataannya dan perilakunya. Kemudian muncul kalau paling luar namanya artefak simbol dalam bentuk simbol-simbol fisik ya. Misalnya apa namanya? Oh karena dia adalah mempercayai yang namanya kelestarian alam, kemudian desain bangunannya, proporsi tamannya, ya misalnya ada tamannya berapa, penggunaan listrik dan lain sebagainya. Itu artefak simbolisasi ya. Simbolisasi itu adalah wujud paling konkret yang bisa dilihat oleh orang lain. Value juga bisa dilihat dari apa yang menjadi perkataannya, apa yang kemudian menjadi apa namanya perilakunya ya. Sehingga kalau kemudian didefinisikan lebih detail, artefak itu adalah simbol culture in the physical and social world. Ada dalam bentuk misalnya bangunan, dalam bentuk simbol-simbol, dalam bentuk misalnya juga adalah apa namanya upacara-upacara ritual dalam organisasi ya. Misalnya organisasinya karena ini warna hijau, warna apa itu adalah menunjukkan itu. Kemudian yang kedua itu adalah menyangkut exposed sama enacted. Ini yang level kedua ya. Dan yang terakhir ini yang paling penting ya, assumption, asumsi. Hubungan dia dengan lingkungan, kemudian bagaimana memahami sebuah realitas ya tentang waktu, tentang ruang gitu ya, tentang human nature, tentang essential of human gitu kan, aktivitas manusia, hubungan manusia dan lain sebagainya. Jadi persepsi kita sekarang harus kita luruskan terlebih dahulu. Ya, yang namanya budaya itu
tidak ada kaitannya dengan persoalan seni, ya, tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan yang mungkin selama ini kita bayangkan. Budaya ini adalah sebuah asumsi. Budaya itu adalah sebuah nilai. Budaya itu adalah sesuatu yang dianggap paling baik, paling benar bagi organisasi, dan itu menjadi pemandu, menjadi alat pandu bagi organisasi untuk melihat sesuatu, memikirkan sesuatu, merespon sesuatu, dan itu kayak menjadi semacam kayak automatic device, ya. Jadi kayak semacam device otomatis yang merespon terhadap sesuatu. Ya. Sebegitu penting yang namanya budaya organisasi. Ya. Jadi ini kayak apa namanya, kayak ya tadi ya, kayak kayak device otomatis ketika melihat sesuatu responnya seperti apa. Ya. Kalau kemudian ini mengomentarinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi budaya ini sesuatu yang amat sangat fundamental dalam organisasi. Nah, di dalam konteks apa namanya, sustainable culture gitu ya, sustainable culture ini tentu saja kalau begitu adalah ya, substansinya apa yang dimaksud dengan budaya organisasi, budaya yang berkelanjutan, ya substansinya adalah tadi ya, tentang pola berpikir, tentang kemudian memandang sesuatu yang terbaik bagi organisasi itu apa? Yaitu tadi memadukan antara bisnis, lingkungan, dan kemudian sosial. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan sustainable culture itu adalah pada dasarnya adalah sebuah asumsi yang diyakini oleh organisasi bahwa bisnis itu akan bisa berjalan ketika dia mampu memadukan antara di aktivitas bisnis, lingkungan, dan juga kemudian sosial menjadi satu package, ya, melakukannya pendekatan yang namanya holistik atau sistemik tadi itu, ya. Nah, pertanyaannya kan selalu kemudian apa namanya, apa bisa seperti itu gitu kan. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah bahwa budaya itu tidak hanya sekedar, culture is not just what people do, tidak yang dilakukan, but a cognitive framework, saya katakan tadi ya, pola pikir, kemudian panduan perilaku, dan juga dia menjadi strategic resources atau bahan untuk strategik, yaitu berupa competitive culture, sorry, competitive advantage. Ya. Sehingga di sini role-nya atau peran budaya dalam organisasi itu menjadi alat atau pola berpikir dasar dalam melakukan pemikiran, how problem are interpreted, bagaimana masalah itu diterjemahkan, kemudian diformulasikan penyelesaian. Kemudian juga menjadi behavioral guides atau menjadi panduan untuk berperilaku, dan berikutnya adalah menjadi bahan untuk meraih keunggulan kompetitif gitu ya. Nah, ada model ya yang dikenalkan oleh siapa namanya, Kiniki ya. Itu tentang model yang namanya budaya, bahwa budaya itu gitu ya, drivers-nya mana ya, saya gambar kalau nggak salah. Wah, bentar. Kemarin sempat saya bikin ilustrasinya. Saya cek dulu. Oke. Oh, bukan. Oh, udah saya masukkan belum ya? Oh, di bawah, sorry, kelewat. Nah, jadi kalau sudah lihat di sini ini gitu ya, nanti dia akan menjadi alat yang begitu luar biasa bagi organisasi, gitu ya. Menyangkut bagaimana budaya itu menjadi sesuatu yang penting bagi organisasi. Tapi nanti kita bahas belakangan saja ya. Oke. Jadi ini adalah model dari Kiniki ya. Di situ ada driversnya, ya, ada yang kemudian memicu strukturnya, kemudian ada proses sosial, kemudian perilaku, kemudian outcomes-nya. Nah, kalau saudara lihat di sini, outcomes ini bagi organisasi itu adalah tentu saja nanti ujung-ujungnya adalah pada performance, ya, performance organisasi. Cuman pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan performance organisasi itu yang mana? Tentu saja adalah performa organisasi yang sifatnya itu kalau kita ngomong sustainable
Ada tiga performa, performa bisnis, performa lingkungan, dan performa sosial. Ya. Dan prinsip ini sifatnya tidak statik, tapi dynamic. Artinya, formulasinya, komposisinya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi esensinya itu adalah bahwa kaitkan dengan yang namanya sustainable culture, ya, itu asumsi yang kemudian menempatkan ketiga hal tadi menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan, gitu kan. Ini yang saya kira penting. Nah, fungsinya apa culture itu? Satu, dia sebagai organizational identity, gitu kan. Ini. Dia berfungsi sebagai organizational identity. Yang kedua, menjadi identitas organisasi. Jadi kalau misalnya organisasi itu dia sudah apa namanya, meyakini bahwa yang namanya tiga orientasi menyangkut bisnis, lingkungan, dan kemudian juga sosial, itu sebagai sesuatu yang dianggap terbaik, maka itu menjadi identitasnya. Ya. Ketika itu menjadi identity, maka seluruh aktivitas organisasi harus mencerminkan itu, orientasi bisnis, lingkungan, kemudian sosial. Kemudian yang kedua, dia men-encourage collective commitment, ya. Jadi komitmen secara bersama-sama. Siapa itu semua, ya, semua stakeholder dalam organisasi, baik itu pimpinan, supervisor, kemudian karyawan, kemudian yang lain-lain, semuanya ada di situ. Kemudian ensure social system stability, adanya stabilitas sistem sosial, menghindari konflik, ambiguity, kemudian ada psychological safety, gitu kan? Ini. Jadi di situ budaya ini mempunyai peran sebagai alat untuk melakukan stabilisasi di dalam sistem. Ya. Dan yang terakhir adalah act as a sense-making device. Ini yang selalu saya sebut-sebut ya, kayak automatic device. Jadi itu kemudian employee menginterpretasikan terhadap apapun di situ itu ya. Itu dengan menggunakan devices yang namanya culture. Apapun yang terjadi di perusahaan, kemudian kalau kita sudah menggunakan sustainable culture, maka kita selalu melihatnya, mengaksesnya dalam tiga perspektif, lingkungan, kemudian sosial, dan juga bisnisnya. Gitu ya. Jadi ini fungsi culture ini empat-empatnya ya, sebagai identitas, kemudian untuk mendorong komitmen kolektif, kemudian untuk menjaga stabilitas ya, sistem sosial dalam nilai organisasi, dan juga di situ menjadi alat atau device untuk kemudian melakukan respon terhadap apapun itu. Ya, ini jadi kalau budaya itu tadi. Sehingga budaya itu bukan jargon. Ya. Budaya itu adalah sebuah kepercayaan. Budaya itu adalah sesuatu yang dianggap terbaik. Maka kemudian terus diinternalisasi, kemudian semua orang harus menggunakan itu sebagai pedoman dalam berpikir, bertindak, berperilaku, berkata, semuanya. Ya. That's culture for the organization. Gitu kan. Nah, sekarang kita bedah lagi ya. Ada dua model di dalam apa namanya individual cultures ya. Pertama yang kita kenal dengan cultural breadth, how wide employee understand culture, bagaimana karyawan itu memahami yang namanya culture, dan yang kedua adalah cultural embeddedness, how deep they internalize, bagaimana mereka sedalam mereka kemudian melakukan penginternalisasian gitu kan. Nah, dari sini kemudian kita punya empat model budaya ini ya. Yang satu adalah integrated, gitu kan. Ini yang paling apa namanya, yang paling kompleks gitu ya. Kemudian localized insiders. Kemudian yang berikutnya itu adalah cultural outsider, dan yang berikutnya lagi marginal brokers gitu ya. Nah, karakteristiknya apa? Ya, high breadth and high embeddedness. Jadi dia betul-betul melekat, ini yang integrated ini ya. Makanya digambarkannya itu adalah ya ini yang di K1. Jadi di situ melekatnya budaya, kemudian apa ya, semacam kayak eh ya katakanlah sebuah aroma budaya gitu ya. Itu betul-betul menjadi satu gitu ya. Ya, nafas budayanya dia gitu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam organisasi itu. Betul-betul terintegrasi gitu kan. Tapi ada yang kemudian hanya apa parsialistik gitu ya. Dari ujung ke ujung sudah lihat misalnya dikaitkan cultural outsider ini. Dia dua-duanya lemah, maka posisinya ada di kiri bawah kan? Ada di kiri bawah. Oh, sebentar ya.
Oke. Oke, ya. Maaf. Ada respon sebentar. Jadi ada 4 model ya. Yang satu adalah dilihat dari keluasannya, yang satu dilihat dari kemelekatannya, gitu kan ya. Jadi kalau kemudian dia yang paling ide adalah pada Q1 ini, ya. Jadi dua-duanya ya antara apa namanya eh, luasnya cultural yang dia yang melekat dalam dirinya ini. Jadi dia melekat dan luas gitu kan. Itu adalah integrated. Deeply attached core values with a broad understanding. These are your change agent and creative innovators. Artinya apa? Dia memahami budaya itu secara luas ya, artinya adalah menyeluruh gitu ya. Dia paham, dia ngerti, kemudian dia menjadi guidance dia gitu ya. Dan itu kemudian melekat di dalam dirinya, jadi melekat dan paham. Tetapi kalau yang outsider itu kayak menjadi orang lain, dia anggota organisasi, tetapi dia tidak memahaminya dan tidak ada yang melekat dalam dirinya. Just like a foreigner, kayak orang asing di dalam organisasi itu. Ya. Sementara yang berikutnya, yang key ini ya, yang key apa namanya, yang key 4 ya, key 4 itu adalah marginalized brokers. Ya. Dia sebenarnya paham, tapi tidak melekat gitu ya. Artinya, misalnya kalau kita ngomong tentang apa namanya sustainable culture, dia ngerti ya bagaimana organisasi harus dia ngerti. Cuman itu just a knowledge, tidak melekat di dalam dirinya sehingga tidak memandu dirinya menjadi suatu perilaku nantinya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah localized insider, strongly attached to specific value but limited scope. Ya. Ini adalah tipologi yang apa? Yang dia sifatnya itu adalah apa gitu? Ya dia loyal pada budaya itu gitu ya. Tapi karena understanding-nya itu limited, pemahamannya itu limited, maka kayak innovation, kayak kemudian pengembangan itu menjadi lemah gitu ya. Maka ini tipologi ada 4 kemungkinan orang di dalam organisasi dikaitkan dengan budaya organisasi yang dipercayainya, gitu kan? Nah, tentu saja kita berapa, Pak? Integrated Cultural Broker, deeply attached to core values, these are your change agent. Jadi nanti kalau dia paham, dia melekatkan atau menjadi sesuatu yang penting dalam dirinya, maka ini menjadi change agents, menjadi agen perubahan budaya. Tapi yang paling berbahaya, Pak, cultural outsider, ya dia memang anggota organisasi. Dikaitkan dengan sustainable apa namanya culture, ya dia ngerti, sorry, dia tidak ngerti dan tidak ada yang melekat, gitu ya. Tapi ada yang melekat tapi tidak memahami secara menyeluruh. Ada yang memahami secara menyeluruh tapi tidak melekat. Artinya tidak menjadi sesuatu yang kemudian apa namanya memandu dirinya. Ya. Tentu saja yang kita inginkan dalam dalam konteks budaya organisasi adalah dia ngerti, dia paham apa itu menyangkut sustainable cultures ya, kemudian mempercayainya, menjadikan panduan dalam perilaku sebagai anggota organisasi. Ya. Ini penting kenapa? Karena kalau sustainable management. Kalau kita ngomong tentang sustainable culture, ya, itu memang apalagi dalam konteks negara-negara yang itu belum menjadi sebuah pressure kuat, itu seringkali menjadikan orang tidak sedemikian percaya bahwa itu menjadi sesuatu penting bagi organisasi. Gitu kan? Ini yang saya kira harus kita pahami. Maka bagaimana membuat anggota itu masuk dalam kategori Q1 itu sangat penting. Ya, Q4 itu bagus nggak? Bagus, dia ngerti. Cuman dia kemudian tidak itu menjadikan sebagai sesuatu yang melekat dalam dirinya, memandu dirinya. Menyangkut tentang sustainable thinking, sustainable action, itu nggak muncul. Tapi dia ngerti. Nah, yang localized insiders, gitu ya, itu dia berperilaku sustainable, cuman dia nggak ngerti di balik itu. Sehingga apa? Ya kayak apa nih? Kayak mekanistik aja. Ya. Nah, ini saya kira yang perlu saudara pahami gitu ya. Kenapa? Kita butuh yang Q1. Karena kalau kita semakin banyak punya orang yang Q1 paham tentang yang namanya sustainable culture, kemudian dia mempercayainya, dia menjadi pemandu dalam beraktivitas, maka itu akan menjadi agen-agen perubahan dalam organisasi, kan gitu. Ya. Nih ya. Nah, maka kemudian di situ gitu ya. Sorry, ini udah tadi kita bicarain.
Oh, ini double ini ya. Ya. Nah, ini sangat penting dikaitkan dengan apa? Untuk kepentingan manajemen perubahan. Anda tidak mungkin mengharapkan sebuah manajemen perubahan dari misalnya cultural outsider, nggak mungkin. Atau Anda nggak mungkin mengharapkan menjadi agen perubahan localized insider. Dia berperilaku, cuman dia nggak paham. Atau Anda juga tidak mungkin mengharapkan marginalized cultural brokers. Orang yang ngerti, ndaki-ndaki teorinya, tapi tidak menjadi sebuah sesuatu yang dianggap penting, tidak melekat dalam dirinya, yang kemudian tidak menjadi pemandu di dalam aktivitas di perusahaan. Ya. Nah, ini makanya kemudian gitu ya, kaitannya dengan change management ya, itu menjadi penting di situ butuhnya. Ya, oke. Ya. Jadi sekali lagi gitu ya bahwa yang dibutuhkan dalam organisasi itu adalah satu orang yang memahami tentang sustainable management. Yang kedua, orang yang kemudian dia meyakini bahwa sustainable management as the best way in how to handle the business. Itu adalah cara terbaik. Itu menjadi asumsi ya dalam bersikap, dalam berperilaku. Artinya apa? Itu yang dimaksud dengan sustainable culture. Dan kemudian kita membutuhkan orang-orang yang paham tentang sustainable culture mendalam, tetapi dia juga melekatkan itu menjadi sebagai sesuatu di dalam aktivitas dia, menjadi alat pertimbangan, alat pengambilan keputusan, alat berperilaku, dan sebagainya di dalam organisasi. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka kemudian tipe orang ini adalah tipe orang yang paham, mendalami, melekatkan, dan berperilaku seperti dalam tuntutan itu tadi. Ya, gitu kan? Cuma realitasnya adalah gitu ya, tidak sedikit orang yang resisten. Resisten apa? Dia tidak mau shifting, bergeser dari pendekatan-pendekatan konvensional atau katakan pendekatan tradisional dalam bisnis yang hanya mementingkan aspek apa namanya bisnis ya, profitability ke arah sustainability, yaitu antara environment, bisnis dan sosial. Ya, ini. Nah, maka kemudian di situ ya, di situ dia akan responnya bermacam-macam dari stand itu. Menyangkut komitmen, compliance ya. Komitmennya kepada itu rendah, compliance-nya atau pemenuhannya itu adalah juga rendah, dan kemudian resistensi ini ya. Jadi nanti di situ kalau kita melihat respon terhadap perubahan itu ada orang yang komitmennya tinggi, ada yang rendah. Ada yang kemudian mampu memenuhi, ada yang tidak. Dan ada yang kemudian bahkan resisten, dia tidak mau. Kan gitu ya, dia tidak mau. Nah, ini dalam konteks perubahan organisasi pasti ada yang namanya orang yang kita kenal dengan pro perubahan dan ini adalah pro status quo. Pasti, ya pasti. Nah, ini konsekuensinya berbahaya kalau kita tidak kendaliin, apalagi kalau kemudian yang resisten-resisten ini jumlahnya banyak. Maka di situ ya, di situ nanti role of leaders itu kemudian menjadi penting di dalam konteks pembahasan di chapter ini ya. Cuma yang harus kita highlight juga bahwa resisten itu tidak selalu negatif gitu ya. Resisten itu bisa jadi menjadi sinyal bagi organisasi ya. Barangkali kita ini adalah masih lemah dalam berkomunikasi. Atau barangkali desain yang kita bikin menyangkut tadi, sustainable tadi itu nggak compatible. Atau kemudian ada misalignment bagaimana menyesuaikan dalam ketiga kategori tadi itu antara orientasi bisnis, lingkungan, sama sosial. Artinya apa? Resistensi itu harus kita tanggap sebagai sebuah sinyal. Apakah ada yang kemudian belum pas? Apakah ada yang perlu diperbaiki ya dari formulasi-formulasi sustainable culture yang kita punya sehingga mereka menjadi konsisten ya. Dalam teori perubahan itu orang itu berubah seringkali apa? Dia tidak yakin bahwa dengan berubah itu akan menjadi lebih baik. Ketidakyakinan itu diakibatkan oleh apa? Bisa jadi karena komunikasi dari organisasi yang tidak cukup, atau memang ternyata konsepsi yang dibangun itu ya, di sana dikatakan sebagai misalignment, yaitu alignment antara ketiga orientasi tadi itu tidak menunjukkan adanya integrasi yang bagus. Sehingga orang kemudian melihat bisa saja skeptis, bisa saja nggak yakin gitu ya, bahwa bisnis akan tetap berjalan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya, menjadi persoalan.
Atau bisa juga ya, resistensi tadi itu ya karena adanya cultural incompatibility ya, tidak kompatibilitasnya culture. Artinya apa? Organisasi mencanangkan seperti itu, tetapi kemudian di sisi yang lain organisasi tidak menunjukkan komitmen yang real, yang konkret gitu ya, sehingga budaya ke arah sana itu seolah-olah hanya theoretical saja gitu dan tidak kompatibel dengan situasi. Artinya apa? Tidak ada kesesuaian antara orientasi perubahan menuju sustainability culture dengan apa yang ada dalam organisasi, sehingga tidak ada tidak terjadi kompatibilitas yang ada di situ. Maka dalam perspektif change management, resistensi itu harus kita perhatikan, iya, tetapi resistensi tidak harus selalu kita maknai dengan makna yang sifatnya itu adalah negatif. Karena resistensi bisa jadi menjadi alat kita untuk melakukan review, jangan-jangan konsep yang kita bikin, jangan-jangan ya budaya yang sudah kita susun itu ternyata belum align, belum relevan, belum bersinergi dalam konteks sustainable apa namanya sustainable culture tadi itu ya. Atau jangan-jangan kita kemudian masih belum bisa mengkomunikasikannya dengan baik sehingga orang nggak yakin ya. Salah satu penyebab terbesar itu adalah apa? Orang tidak mau berubah tadi satu karena dia tidak yakin bahwa perubahan itu akan membawa lebih baik. Yang kedua, orang tidak mau berubah kenapa? Karena dia takut dengan perubahan itu justru mengancam eksistensi dirinya. Ya. Maka kenapa orang berusaha untuk bertahan tidak mau berubah? Dan ini selalu kita temui. Maka di situ harus kita yakinkan bahwa dengan desain yang baru itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik gitu kan. Nah, jadi ini ya bagaimana sebuah proses itu nanti gitu ya. Dari resisten itu kita geser menjadi komitmen. Ini kan inti di dalam chapter tersebut ya. Nah, tahapannya memang tidak harus sampai pada komitmen, tapi pada compliance dulu, pemenuhan dulu ya. Compliance itu bagus nggak? Bagus, tapi belum cukup. Jadi misalnya kita ini taat peraturan lalu lintas bagus nggak? Bagus. Tetapi taatnya kita itu karena dipaksa oleh aturan. Beda kalau kita taat peraturan lalu lintas karena kita merasa kita butuh, dengan itu kita akan selamat. Jadi ada sesuatu kesadaran dalam dirinya itu berbeda. Sehingga menimbulkan komitmen untuk kemudian taat peraturan lalu lintas. Dalam perspektif yang sama, proses untuk menuju komitmen itu tidak harus kemudian loncat dari resistensi ke komitmen tidak ya. Paling tidak resistensi itu kita identifikasi, kemudian dari situ menurun resistensinya, kemudian mulai bisa menerima, gitu ya. Setelah itu kemudian mulai bisa mengikuti dan mencapai standar-standar yang ada di situ atau ketentuan yang ada di situ. Baru nanti akan berulang-ulang menjadi sebuah komitmen atau menjadi sebuah ikatan yang itu tidak dipaksa lagi. Gitu ya. Saya selalu menggunakan atau senang menggunakan apa namanya sebuah analogi gitu ya. Analogi ketika orang-orang Indonesia itu pergi ke luar negeri di negara-negara yang sudah maju, yang sudah teratur gitu ya. Itu dulunya mungkin di sini kayak di jalan raya itu relatif sulit kan kita mempunyai ketaatan pada aturan karena satu aturannya seringkali tidak jelas, penegak hukumnya juga seringkali tidak jelas gitu ya. Sementara begitu dia masuk di sana, semuanya serba jelas. Ya. Kemudian penegakan hukumnya juga jelas. Ya, misalnya apa? Misalnya contoh paling sederhana gitu ya. Di situ ada daerah yang namanya apa speeding gitu ya. Speeding itu kecepatan dibatasi 70 km. Apakah itu hanya menjadi sebuah simbol? Enggak, karena pemerintah kemudian melakukan pengendalian dengan memasang apa? Memasang kamera, ya kamera-kamera di titik-titik tertentu. Sehingga begitu orang over limit gitu ya, maka akan kena pelanggaran speeding dan itu kemudian terekam oleh kamera gitu ya. Kemudian apa kecepret gitu kan ya, nomor mobilnya, kemudian dari situ diberitahukan saudara tanggal sekian jam sekian di jalan ini melanggar kecepatan daerah 70 km, Anda menggunakan kecepatan katakanlah misalnya 80 kilo ya. 80 km. Nah, nanti kena punishment ya. Dan punishmentnya juga bertingkat. Kalau hanya melanggar 5 dari 70 ke 75 itu lebih rendah daripada yang melanggar sampai 80. Yang melanggar 90 lebih mahal lagi apa namanya punishmentnya gitu ya. Nah, itu apa namanya sebuah yang namanya shock culture itu ya, culture yang berubah.
Tapi kemudian pelan-pelan karena adanya seperti itu, kemudian orang-orang Indonesia itu mulai menjadi apa? Mengikuti aturan ini namanya compliance gitu ya. Dulunya resistennya sebenarnya dia nggak tahu sih, ya. Kayak seperti di Indonesia ya, kayak di jalan raya itu kayak barbar di tempat kita itu nggak jelas gitu kan. Siapa yang ngotot itu seringkali kemudian jadi menang. Padahal kalau di sana nggak mungkin, ya. Semuanya adalah control by rule gitu ya, diatur demikian rupa. Dan orang kita tidak bisa mengatakan apa, you tanggal sekian jam sekian di daerah ini melakukan speeding harusnya sekian harus sekian. Dan semua mobil di sana wajib ya, di Australia contohnya itu adalah semuanya wajib atas nama yang punya mobil. Sehingga begitu melakukan pelanggaran dimanapun, kapanpun, maka kemudian akan terkirimkan ke nomor mobil tersebut ya. Nah, awalnya itu kita hanya oke lah gitu ya, aturannya seperti itu ikut. Tapi kemudian lama-lama gitu ya, lama-lama itu bukan menjadi sebuah keterpaksaan karena adanya aturan, tetapi menjadi sebuah kesadaran bahwa oh kenapa di sini nggak boleh Pak kenceng, oh karena di sini daerah sekolah misalnya. Oh kenapa harus ada di belakang marka, gitu kan? Oh kenapa ketika di zebra cross itu kalau misalnya terjadi kecelakaan yang salah itu adalah mobil apapun itu. Zebra cross itu adalah sebuah tempat penyeberangan dengan safety tinggi. Ya, maka yang harus melihat itu adalah bukan penyeberang, tetapi justru mobil. Misalnya seperti itu. Awalnya compliant saja, tetapi kemudian menjadi komitmen. Nah, skenario di dalam perubahan budaya organisasi sama dengan seperti itu. Gitu kan? Cuma sekali lagi dari resistance ke compliance saja itu suatu pekerjaan berat. Kenapa? Karena dia harus menerima dulu, ya, harus paham dulu, bisa menerima, kemudian bisa mengikuti walaupun masih ada keterpaksaan ya, just to comply with the regulation. Setelah itu baru bisa muncul komitmen, ada ikatan, ada sebuah janji untuk melakukan itu, gitu kan. Nah, ini saya kira yang penting harus kita pahami di dalam konteks skenario perubahan budaya. Ya. Termasuk di situ, saya yakin semua di antara kita ini, gitu ya, tentang konsepsi sustainable management, gitu ya, itu belumlah sekuat misalnya mereka yang hidup di Eropa, gitu ya. Kenapa? Karena memang reward punishment-nya dalam konteks implementasi bisnis belumlah sekuat yang ada di sana. Tapi ini bukan berarti kemudian ya itu menjadikan kita skeptis, gitu kan? Karena proses sedang berjalan. Dan kita harus yakin bahwa mereka yang punya holistic thinking, ya, yang punya yang holistic system seperti ini, justru mereka yang akan berkelanjutan bisnisnya, gitu. Ya, ini ya saya kira ya. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan, monggo. Silakan, oleh yang ditanyakan dulu, ya. eh, Monggo, silakan. izin mungkin sharing ya. Jadi Ji. saat ini perusahaan saya kan sedang melakukan transformasi budaya. Mm-mm. Nah itu memang tahapannya dulu dulu saya termasuk golongan orang yang mungkin skeptis ya atau masuk ke Mm-mm. Mm. resistance ya. Ya, Beranggapan bahwa perubahan itu sangat apa? Sangat melelahkan lah. Dan betul. nyatanya memang iya dan cuma saya sangat sangat mengapresiasi perusahaan yang bisa memetakan bahwa perubahan budaya itu arahnya memang ke arah yang lebih baik. Mm-mm. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara merumuskan karena perubahan budaya itu kan pasti kan inline dengan strategi, Pak ya. Mm-mm. Misalkan perusahaan sudah menetapkan strategi, anggaplah misalkan Indonesia emas ya, Indonesia emas 2045. Bagaimana perusahaan bisa membuat transformasi budaya yang inline dengan strategi tersebut? Ya? Data itu seperti apa? Mm-mm. Sehingga memang bisa apa ya? Bisa benar-benar inline. Karena kan kita ngomong ngomong tentang forecasting ya. Strategi juga forecasting, kemudian transformasi budaya kan juga forecasting. Yang Mm-mm. sebetulnya hasilnya itu mungkin ada deviasi di belakang. Entah Yap. itu hasilnya lebih bagus atau lebih buruk kan kita tidak tahu itu. Tapi bagaimana merumuskan menetapkan transformasi budaya sesuai yang tepat gitu dengan arah perusahaan. Oke. Ya, by definition, Mbak ya, tadi yang seperti kita katakan ya, secara definisi budaya itu tadi ini ya kita review sebentar lagi gitu ya. Mana tadi? Ini kan ya.
Bentar, mana sih tadi? Oh ini, di atas kok saya cari di bawah. Oke, ya. Ini saya. Oke, oke. Ini berarti ya. Nah, ini kan by definition yang namanya cultures itu Mas ya. Itu adalah sebuah apa? Sebuah share values. Artinya di situ bahwa dia berisi tentang nilai ya yang diyakini sebagai suatu yang paling benar atau kebenaran yang diyakini dalam organisasi. Ini kan sama itu dulu ya. Maka kemudian gitu ya. Berarti kita harus merujuk kepada yang lebih di atas terlebih dahulu. Gitu kan? Organisasi ini ketika dibentuk itu mau kemana? Ya. Kalau kemudian di situ masih ada pertentangan antara yang di atas di sini adalah visi, misi, tujuan organisasi, kemudian strategi, kemudian diturunkan ke dalam culture, maka yang harus kita adjust dulu di atas ini diberesin dulu. Ada sinkronisasi mulai dari yang paling awal sampai kemudian di level strategi. Itu harus inline dulu, Mas. Ya kan? Nah, biasanya orang begini, Mak, ketika visi dan misi dirumuskan oleh para founding fathers, gitu ya, apakah mungkin terjadi kontradiktif dengan konteks yang sekarang, gitu ya? Biasanya perusahaan itu didirikan ketika kita ngomong tentang visi misi itu relatively generals gitu ya. Misalnya contohnya adalah menjadi perusahaan yang bla 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 ya. Dan itu tafsir itu adalah sifatnya bisa kita tarik ke dalam tafsir yang lebih kontekstual ya. Misalnya contohnya katakanlah contohnya UII gitu. UII dari ketika berdiri sampai sekarang gitu ya. Itu satu hal yang tidak boleh lepas itu adalah tentang integrasi antara agama dan ilmu. Tetapi ketika turun ke bawah, how to integrate-nya itu dari periode ke periode mengalami perubahan. Strateginya itu bisa berubah-ubah. Sehingga di situ kemudian ketika diturunkan ke dalam culture, gitu ya, budaya organisasi, apakah perlu penyesuaian? Yes. Contoh paling simple, gitu ya. Ketika di dalam sistem di mana saat dulu katakanlah manual handling gitu ya, kemudian sekarang masuk kepada dalam digital era, kemudian desain itu kemudian maka ada terjadi shifting culture juga. Tetapi apakah kemudian yang paling mendasar tadi hilang? Enggak. Dalam digital era ini pun, dalam sebuah apa namanya digital based education ini pun, tetap dia harus menggunakan integrated between knowledge and religious gitu ya. Nah, maka kemudian di situ ya Mas Ridwan gitu ya, perlu ada recheck dulu tentang harmonisasi atau alignment antara yang paling tinggi kemudian untuk sampai kepada culture. Biasanya orang itu kemudian menjadi bertanda tanya ketika apa? Ketika orang melakukan adjustment yang ada di level mendekati operasional, tapi di atasnya ini enggak. Kan kebalik. Proses dari perumusan budaya itu kan setelah kita tahu strategi itu membutuhkan apa. Nah, gitu kan ya. Contohnya dalam konteks ini misalnya cultural, sorry, management. Maka di situ harus dirumuskan terlebih dahulu dalam perspektif strategik yang namanya integrasi antara ketiga perspektif tadi, bisnis, lingkungan, sama sosial. Baru itu bisa di breakdown ke dalam culture-nya. Sehingga di situ nanti desain dari culture itu inline dengan strategi, dengan orientasi bisnis, dengan macam-macam yang ada di dalam organisasi. Sehingga budaya ini menjadi sebuah apa nih, semacam kayak kesepakatan dari organisasi tentang sesuatu yang terbaik di dalam untuk mencapai apa yang sudah kita rumuskan dalam organisasi. Ya. Nah, kurang lebih prosesnya seperti itu. Nah, nanti kalau baru ketika action how to-nya itu yang lebih operasional gitu. Tapi kalau dilihat dari sistematika yang lebih filosofis, prosesnya seperti itu ya. Saya dulu pernah dengan tim gitu ya. Saat itu ketika baru Komisi Yudisial pertama kali didirikan gitu ya. Itu saat itu Komisi Yudisial sudah pernah apa namanya mengontrak meng-hire dari konsultan dari UI tapi kemudian gagal gitu kan.
Nah, kebetulan kemudian ketua komisi kok apa namanya ketua komisi judisialnya itu adalah Pak Busro dari UII gitu ya. Dia tidak membawa kita, cuma mengatakan kepada sekjen saat itu, saya punya teman-teman di UII yang biasa apa melakukan perumusan budaya organisasi gitu kan ya. Coba dikontak sana ngomong kalau cocok lanjutkan, kalau enggak ya enggak usah gitu kan. Nah, kemudian kita masuk, Pak. Kita masuk, kita melakukan apa namanya mapping awal gitu ya, yang saat ini eksis itu seperti apa budayanya, kemudian kita tarik ke atas organisasi ini ketika dibangun seperti apa, mau kemana, dan nggak match. Artinya apa? Organisasi ini nggak mungkin akan beroperasi dengan baik. Kenapa? Karena budaya organisasinya nggak match dengan kebutuhan organisasi. Ya, kenapa terjadi seperti itu? Oh, karena saat itu ketika Komisi Judisial dibentuk, Mas, itu isinya adalah orang dari berbagai departemen yang dikirim ke situ dan statusnya masih diperbantukan atau apa namanya, sehingga mereka punya berdiri dua kaki. Ya. Langkah pertama kita minta kepada pimpinan saat itu adalah soal SDM diselesaikan dulu, ya, yaitu mereka harus berstatus sebagai apa namanya karyawan atau pegawainya Komisi Judisial terlebih dahulu. Oke, ya. Kenapa? Karena nanti biar dia sense of-nya itu ya, sense of apa namanya, sense of belonging-nya harus 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 jadi satu dulu. Setelah itu sudah selesai, kemudian konsepsi alignment kita lakukan, kita rumuskan ulang tentang budaya perusahaan gitu ya. Kita turunkan dari apa orientasi ketika itu dibentuk gitu ya. Kemudian prosesnya adalah kita melalui ya kombinasi antara top down sama bottom up. Kita sudah melakukan konsep konsep draftnya dulu, baru kemudian kita mengkomunikasikan dengan mereka, membentuk kelompok-kelompok untuk kita diskusikan, untuk kita kemudian kita bikin. Hari itu kemudian kita bikin konsep yang jadinya atau final draftnya, final desainnya. Habis itu kemudian di-share ulang lagi, kemudian disitulah mulai dilakukan yang namanya internalisasi dari nilai-nilai atau brand yang sudah kita bikin. Ya, nah, itu dalam rangka untuk apa? Untuk mereka paham dulu, gitu kan. Kita nggak mungkin mengharapkan compliance ketika orang belum paham. Begitu mereka sudah, maka kemudian kita harap mereka untuk compliant. Apa itu? Yaitu memenuhi standar-standar di dalam formulasi budaya tersebut. Baru kemudian secara pelan-pelan itu diarahkan kepada komitmennya tadi atau kepada engagementnya seseorang tadi itu, gitu. Jadi memang apa skenario untuk melakukan perubahan budaya itu ya, shifting culture itu tidak mudah. Yes. Sebenarnya yang paling mengerti budaya itu siapa? Orang dalam. Tapi persoalannya seringkali justru orang dalam itu ketika merumuskan ada bias. Kenapa? Karena ada like or dislike gitu ya. Ada kemudian apa namanya ini sesuatu yang mengancam saya atau tidak gitu ya. Nah, konsultan biasanya datang untuk menggunakan helikopter view melihat bahkan sebuah apa namanya pemetaan kelompok konflik yang terjadi gitu kan ya dengan masing-masing kenapanya gitu ya. Tetapi kita menariknya adalah ini loh, saudara berada dalam organisasi yang seperti ini, orientasinya ke sana, formulasinya seperti ini. Sekarang mari kita formulasikan model budaya kerja, budaya organisasi seperti apa yang comply with the orientation of the organization, gitu kan. Nah, ini skenario yang kita lakukan saat itu. Kenapa? Karena kita pengen bahwa mereka merasa ikut membuat. Ya, filosofinya adalah kalau orang ikut merasa membuat, maka dia ikut merasa memiliki. Ketika merasa memiliki, maka dia ikut punya rasa tanggung jawab untuk mengimplementasikan. Gitu, Pak Itu yang Ridwan. dilibatkan dari Komisi Judisial tingkat berapa, Pak? Paling topnya, Pak, top manajemennya, Pak. Apa? Yang dilibatkan dari Oh, Komisi semua, Pak. Judisialnya itu. Semua. Dari Jadi komisioner dari dulu harus masing-masing dia. Ya. jajaran itu diambilin gitu ya. Anggaplah Uh, misalkan dari kita nyebutnya BOD ya, Board of BOD Directors-nya ya. sampai Nah, BOD minus below level pun diambil. ya. Sampai Pas lower level pun awal diambil. ya, tadi saya mengatakan kan konsepnya kan ini kan kayak hybrid ya. Dari top down sama bottom up kan ya. Di top down itu formulasi itu dari kita tim kemudian apa namanya dokumen-dokumen pendirian perusahaan lagi komisi yudisial kemudian mau kemana-kemana kemudian ini kita matchkan dulu dengan para eh, komisioner ya bukan komisioner namanya apa tuh hakim yudisial atau apalah gitu Komisaris. ya. Oh, oke, oke. Ya, Nah ya. gitu kan ya. Nah kenapa mas mereka juga orang luar kan mereka hanya 5 tahunan kan datang kan. Hmm. Nah, maka kemudian kita matchkan dulu gitu ya. Mereka formulasinya ya kita apa namanya kita
kita ambil, kita formulasikan, kemudian draft awal ini, kemudian kita bawa masing-masing gugus-gugus ini kita mintain perwakilan-perwakilan untuk kemudian mengkomunikasikannya. Ini proses yang paling melelahkan, ya. Karena kita mencoba untuk apa? Untuk melihat organisasi ini butuhnya apa, harusnya panduannya seperti apa, yang saat ini ada seperti apa, gitu kan ya. Kemudian nanti apa namanya apa namanya ya, untuk melakukan sebuah perubahannya itu navigasinya seperti apa, gitu Mas. Ya. Nah, problemnya seringkali apa, Mas? Seringkali yang menangani ini adalah kemudian hanya part-time, apa sisa-sisa waktu dari bekerja. Itu kan seringkali nggak optimal gitu kan ya. Maka saran saya sebaiknya tetap ada memang yang tim yang bisa dari internal, dari eksternal yang memang kalau itu diperlukan ya yang penting banget bagi organisasi yang memang concernnya di situ. Nah, ini menurut saya ya, budaya itu kan sebenarnya kayak the way of thinking ya for all of the member of the organization. Cara pola berpikir, cara merespon sesuatu bagi semua dalam semua orang dalam organisasi. Ini kan kayak mindset ya, kita membentuk mindset dalam organisasi. Itu maka ketika itu penting maka harus ada orang yang kemudian menggawanginya secara serius ya, mulai dari apa mendesainnya sampai kemudian tadi melakukan sosialisasi sampai kemudian menavigasikan dalam konteks perubahan-perubahan sampai pada proses mengaudit pergeserannya sampai seberapa ya kemudian achieve-nya sampai berapa ketika ada apa ada semacam ketidaksesuaian gitu ya itu kemudian kenapa dan lain sebagainya kemudian perlu pembaruan dan seterusnya memang proses panjang dan seringkali melelahkan itu Mas ya tetapi kalau itu nggak kita lakuin gitu ya berbahaya kenapa bagaimana mungkin sebuah organisasi gitu ya yang punya sebuah visi misi tujuan sebuah strategi kemudian dia membutuhkan sebuah pola pikir membutuhkan sebuah apa namanya bagaimana harusnya bertindak berperilaku dan itu ternyata nggak match, nggak align dengan yang dibutuhkan organisasi. Sebenarnya kan budaya ini dalam rangka untuk melakukan alignment antara pola pikir, pola perilaku ya dari semua karyawan agar match dengan orientasi organisasi gitu. Gitu Mas Ridwan. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Monggo silakan. Ya, sharing experience-nya monggo kalau ada. Monggo kalau ada yang lain. Kalau nggak ada mungkin saya lagi, Pak. Di sini, Pak. Monggo, nggak apa-apa silakan Mas. Santai aja. Pak, mana yang lebih efektif, Pak? Merubah. Jadi gini, saya baru baru membaca berita 2 hari kemarin ya, 1 hari kemarin ya. Kementerian PU tiba-tiba mau masuk apa mengganti dirjen dengan purnawirawan TNI. Nah, sebenarnya kan eh, itu kan berarti kan akan berdampak pada apa ya? Mungkin berdampak pada visi visi top leadernya ya, Pak ya. Sehingga mungkin nanti akan menyebabkan perubahan transformasi di bawahnya. Nah, mana yang lebih cepat, Pak, pada saat kita meneruskan perubahan? Apakah Hmm? dengan masukan orang luar seperti itu, atau transformasi budaya itu memang murni dari visi perusahaan, Pak? Maksudnya visi Oke. perusahaan yang dijalankan oleh memang core-nya orang-orang dari perusahaan itu, Pak, organ dari perusahaan itu. Terima Ya. kasih, Pak. Saya menggunakan analogi gini, Mas. Ya. Perusahaan-perusahaan yang sedang masuk decline stage ya, ketika sudah menurun, kemudian dia memerlukan apa yang kita kenal dengan turnaround strategi atau strategi penyiapan perusahaan, itu biasanya sebagian besar menggunakan orang dari luar untuk masuk ke dalam memperbaiki. Alasannya kenapa? Karena orang-orang dalam selama ini dianggap menjadi bagian dari masalah tersebut. Ya, dalam konteks ini adalah terbukti dari performa perusahaan yang menurun, kemudian menuju ke arah apa namanya menurun dan kalau dibiarkan perusahaan itu akan bangkrut gitu ya. Artinya apa? Bahwa ketika situasi di mana orang-orang internal sendiri, termasuk orang yang kita anggap paling lah gitu ya, itu tidak selama ini tidak mampu, tidak menunjukkan kemampuan untuk melakukan itu, maka kemudian kehadiran eksternal, tetapi dengan asumsi bahwa dia memang
yang relevan dengan atau yang inline dengan orientasi tujuan juga gaya dari organisasi tersebut kita masukkan gitu ya. Tokoh-tokoh misalnya Astra dulu terselamatkan dengan dimasukkannya Rini Suwanti ketika jadi CEO. Astra sudah mulai decline dan sudah saat itu serius gitu ya. Kemudian Rini Suwanti ditarik sebagai bos untuk melakukan penyihatan perusahaan. Dia melakukan sebuah perubahan-perubahan yang signifikan gitu ya, yang kemudian menjadikan Astra untuk sehat kembali. Nah, pertanyaannya tentu saja adalah problemnya ini ada di mana, gitu kan? Karena seringkali Mas ya, kita punya orang yang kompeten, yang relevan, tapi problemnya bukan di situ, bukan pada orangnya. Misalnya apa? Misalnya menyangkut dukungan organisasi yang lemah, gitu ya. Nah, maka kemudian bukan orang yang kita ganti kalau begitu. Atau misalnya menyangkut konsepsi dari perubahan tadi itu yang ternyata nggak match, alignment-nya nggak dapet. Ya, maka kemudian itu dirubah dulu. Tapi ketika ditanyakan apakah kehadiran orang baru itu kemudian selalu menjadi apa katalis untuk mempercepat proses, bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Dia bisa menjadi katalis ya yang mempercepat proses tadi itu ketika masuknya dia itu kemudian menimbulkan atau mampu yang dulunya orang tidak percaya kemudian menjadi lebih percaya gitu ya. Yang itu kemudian menimbulkan komitmen untuk melakukan perubahan bersama-sama. Tetapi kalau kehadiran itu ada penolakan sama saja ya sama saja gitu kan. Jadi apa ya sekali lagi ya assessment dulu Mas ya. Ada persoalan apa sebenarnya ini? Persoalan konsepsi, persoalan alignment, persoalan dukungan organisasi, atau persoalan menyangkut kapabilitas orang tadi itu ya. Bisa jadi orang ini bagus tapi komunikasinya yang jelek sehingga apa? Konsepsinya bagus tapi kemudian tidak tersampaikan. Gitu kan? Nah, apakah cukup melakukan perbaikan pola komunikasi, strategi komunikasi yang dirubah atau seperti apa gitu Mas? Nah, tapi dari pengalaman memang gitu ya, perusahaan-perusahaan yang decline itu cenderung menggunakan orang luar untuk masuk. Tapi itu pun dia temporary, Mas ya. Jadi retrenchment atau apa namanya turnaround strategi ya, strategi penyihatan itu adalah biasanya butuh karakter orang-orang yang khusus. Tapi begitu sudah mulai sehat, dia nggak akan bisa bertahan di situ, dia akan segera berhenti. Kenapa? Karena memang dia bukan tipe ya, bukan tipe untuk menggerakkan perusahaan ketika perusahaan sudah mulai tumbuh kembali. Ya, dia akan nanti ya di-hire oleh perusahaan lain untuk melakukan recovery lagi. Ya. Ini contohnya seperti itu. Gitu Mas Ridwan dari pengalaman yang saya punyai Mas. Yang lain lanjut dulu. Oke ya. Nggak banyak kok ini kok yang dibicarain ya. Oke, ini adalah ngomongin tentang cultural and firm performance model ya. Jadi saya tadi mengatakan bahwa culture ini sifatnya adalah kita merumuskan sesuatu, how to think, ya, how to perceive, how to behave, gitu kan? Bagaimana kita melihat sesuatu, memikirkan sesuatu, mensikapi sesuatu, gitu kan? Dalam rangka untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga ini sebenarnya instrumen ya yang harus inline. Artinya budaya seperti apa atau yang baik? Jawabannya sederhana. Budaya yang relevan, yang mampu mensupport pada tujuan organisasi. That's the best culture for the organization. Gitu kan? Nah, maka kemudian di situ kaitannya dengan pencapaian tujuan, katakanlah dengan indikatornya berupa performance atau kinerja organisasi, gitu ya. Maka kata kuncinya yang pertama adalah flexibility oriented culture. Maksudnya, culture itu tidak statik, ya. Code of conduct tentang baik, buruk, boleh, tidak boleh, itu ngikutin siapa? Yang di atasnya. Siapa itu? Strategi. Strateginya mengarah kemana, tuntutannya apa, itu kita formulasikan di situ. Kan gitu ya. Kemudian ada keterlibatan dari karyawan, kemudian juga di situ ada tadi involvement dari organisasi. Keterlibatannya dari dua sisi, ya. Misalnya paling sederhana,
dari sisi instrumen organisasional itu adalah insentif itu dikaitkan dengan budaya yang dianggap sebagai itu yang kita tuju. Contohnya, ketika organisasi menggunakan strategi core leadership ya secara umum, maka efisiensi. Berarti budaya efisien itu harus mendapatkan stimulasi, harus mendapatkan sebuah insentif yang signifikan. Kenapa? Untuk menyadarkan kepada semua orang bahwa kita bekerja di organisasi yang mindsetnya adalah cost leadership. Maka efficient culture itu adalah dikatakan sebagai the first priority. Maka siapa yang paling efisien itu dikatakan sebagai orang yang terbaik. Nah, ini untuk apa? Untuk menandaskan bahwa sistem pun itu kemudian inline dengan orientasi dari organisasi, artinya memperkuat dari culture yang dibangun. Kan gitu. Nah, seringkali ya, developing culture itu tidak diikuti dengan instrumen-instrumen organisasi yang lain, termasuk misalnya tentang reward punishment, ya, insentif tadi itu. Sehingga orang jadi menjadi tidak terang benderang gitu ya. Sebenarnya yang dibolehin apa, yang kemudian dianggap terbaik apa menjadi nggak jelas. Tapi ketika ada penghargaan, ada pengakuan, itu maka culture menjadi lebih jelas. Oh iya, oh itu yang baik, oh itu yang tidak, gitu kan? Ya. Nah, ya logiknya adalah institutional force, ya tekanan institusional itu kemudian akan melibatkan employee involvement. Ini juga debatable. Maksudnya begini, pendekatan dalam SDM itu ada dua, ya, hard sama soft. Kalau hard itu adalah kita akan merubah perilaku dengan melalui sistem, membuat sistem. Kayak tadi misalnya. Misalnya contoh paling sederhana, kita ingin membangun budaya tepat waktu. Maka sistem menciptakan, kalau ada karyawan terlambat, maka otomatis misalnya insentif kehadiran hilang. Gitu kan? Itu kan institutional force. Memaksa orang untuk hadir tepat waktu. Yang tidak hadir, nggak dapat uang hadir. Gitu kan misalnya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, maka itu menjadi penting instrumen-instrumen itu juga diciptakan. Tetapi ada skenario yang kedua. Apa itu? Menyadarkan orang. Ini soft pendekatannya, cultural ya. Orang dibikin sadar bahwa datang apa tepat waktu itu penting, bahwa organisasi ini sehingga orang datang itu bukan karena adanya tekanan dari sistem, tetapi karena kesadaran. Memang ini bagus, tapi ini perlu waktu yang cukup lama. Maka skenario yang tadi gitu ya, melakukan mendesain sistem memaksa orang awalnya atau compliance tadi itu kemudian menjadi apa? Menjadi komitmen dari organisasi atau kemudian menjadi engagementnya tadi ya. Nah, ini pilihan ya. Cuma biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan pendekatan apa? Sistem untuk memaksa perilaku. Kemudian karena perilaku sudah menjadi terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan, kemudian itu menjadi nilai bagi dia, gitu kan? Ya. Nah, ini kalau terbentuk, maka nanti apa? Apa namanya? Performance terbentuk. Financial performance, environmental performance, social performance. Karena kita ngomongin tadi adalah ngomong tentang sustainable culture kan? Ya, makanya kan terbentuk, gitu kan? Ya, sehingga di situ culture as a strategic mediator and amplifier, not just background variable. Jadi dia menjadi apa? Menjadi mediasi, menjadi mediator dari pencapaian kinerja, gitu kan? Nah, maka bahasa saya adalah itu menjadi instrumen, ya, menjadi support system untuk mencapai tujuan organisasi, menjadi perangkat, gitu kan? Nah, sekarang ini yang menjadi penting. Perannya pemimpin apa? Gitu kan? Perannya pemimpin itu adalah shaping ya, shaping the culture ya. Apa itu? Mempertajam ya. Culture is not fixed ya. Maka it is continuously shaped by leader. Maka kemudian pekerjaan pemimpin itu harus apa? Meluruskan, kemudian yang kurang ditambahi, yang kurang kuat dikuatkan dan seterusnya. Intinya dia menjadi sesuatu yang sifatnya itu adalah melakukan shaping atau penekanan atau kemudian memperbaiki yang kurang gitu ya. Maka kemudian di situ ada beberapa yang bisa dilakukan ya. Pertama adalah mengenai kemampuan strategik dari seorang leaders gitu kan. Komunikasi visi, ya. Kemudian emotional intelligence-nya, kemudian cultural alignment ya, yang saya katakan penyesuaian culture dengan tuntutan organisasi itu harus match gitu ya. Ini pemimpin perannya cukup tinggi di situ, kemampuan sebagai seorang pemimpin gitu ya.
Kemudian storytelling frameworks dengan menggunakan storytelling gitu ya. Nah, nah leader di sini ya dia harus otentik, expose deeply held value with honesty and transparency, menceritakan tentang pentingnya ini dengan jujur gitu ya. Misalnya mengatakan kalau kita ini akan seperti ini terus, perusahaan akan menurun, maka kemudian perusahaan tidak akan berlanjut, maka semua dari antara kita ini juga akan menanggungnya, bukan tidak mungkin kita semua akan kena PHK karena itu. Misalnya gitu ya. Ada genuine orientation yang disampaikan gitu kan. Kemudian feature yourself, play a prominent role, preview navigating the process alongside. Pemimpin harus kemudian menegaskan ya, memberikan sebuah gambaran kepada orang bahwa dia yang menavigasikan dan dia akan mengatakan bahwa saya akan mengarahkan ke sana, saya bertanggung jawab. Jadi di situ sebagai as a leaders itu kemudian meyakinkan kepada anggotanya bahwa we are on the right tracks. Kita sedang belajar menuju yang lebih baik. Kita akan menjadi dan seterusnya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah break with the past. Di situ juga pemimpin harus bisa menunjukkan bagaimana kita memutus masa lalu. Kenapa? Karena orang sering masih nggak yakin bahwa besok akan lebih baik, gitu kan? Maka kita katakan gitu ya. Kita katakan bahwa iya kemarin, tapi besok akan menjadi lebih bagus lagi. Ini apa? Masa lalu ini harus diputus ya. Orang-orang yang pro status quo itu adalah kenapa? Karena dia akan bernostalgia terus dengan masa lalu. That's the problem. Oke, appeal to hearts and mind, craft a strong business case to save the change is not viewed as an ego trip. Jadi menggunakan antara tadi ya katakanlah pendekatan yang sifatnya itu eh, rasionalitas dengan rasa digabung jadi satu, ya. Antara kognitif dengan afektif itu menjadi satu. Kemudian be theatrical, ya, create memorable, alive, and natural story episodes, ya. Menciptakan sesuatu yang memorable bagi semua karyawan, semua anggota organisasi, ya. Kemudian itu menjadi natural story, jadi sesuatu yang alami. Artinya apa? Karyawan terngiang-ngiang, terngiang-ngiang. Tentang apa? Tentang pentingnya bahwa kita perlu melakukan perubahan, bahwa kita kemudian perlu dengan budaya yang baru, ya. Kemudian empower others, make room to celebrate the unique personal stories of employee adopting the culture. Nanti kalau ada orang-orang yang berhasil, yang kemudian mencapai ya apa yang dalam cultural standard tadi itu diberikan apresiasi. Kita tunjukkan orang ini adalah ini loh sebagai contoh, gitu ya. Jadi di situ untuk apa? Empower others untuk mendorong orang lain untuk juga menuju ke sana. Problemnya seringkali itu adalah organisasi sudah membuat, kemudian habis itu tidak menegaskan, tidak mendeklarasikan gitu ya, mendeklarasikan bahwa seperti apa sih yang dikatakan orang yang kemudian fit with the culture, ya. Ini kalau tidak ada orang jadi terus koyo apa ya Jani gitu ya. Cuma harus hati-hati juga karena begitu kita mengatakan orangnya adalah fit with the culture, maka dia menjadi role model. Gitu kan? Jadi katakanlah jadi star employees itu kan nggak mudah karena dia akan dijadikan benchmark bagi yang lain ya. Cuma ini harus menjadi sebuah proses yang dilakukan gitu kan. Ya. Ya, kemudian penting juga leader must absorb moralists to establish new normative orders. Jadi pemimpin harus mengambil risiko gitu ya tentang namanya juga pemimpin gitu ya. Nah, ada risiko moral ya, mulai dari describe the threat, tantangan, ya, kemudian ketika ada moral shocking dia yang ada di paling depan. Jadi ketika ada gegar budaya dia juga menjadi yang paling depan gitu kan. Kemudian eh, dan ketika kita sudah masuk masa yang baru ya, jadi perubahan tadi itu, dia juga harus tetap di depan memimpin. Jadi seorang pemimpin perannya signifikan vital. Karena apa? Ketika dalam proses menunjukkan arah yang kita tuju dan kita yakinkan bahwa arah baru itu lebih bagus, dan ketika di sana juga dia bisa menjelaskan asesmennya, risikonya, dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah masuki new era, dia menjadi orang yang kemudian di sana itu adalah menunjukkan superiority-nya di dalam memimpin new era gitu kan. Jadi sama ketika entering itu harus jelas role-nya. Jadi memang tidak mudah ya. Role of leaders especially in the shifting culture era ya. Oke, bagaimana kemudian mengukur ya? Mengukur dari budaya. Ada tradisional, ada modern. Jadi kalau tradisional adalah
dengan survei, ya, kemudian pertanyaan, gitu kan. Dengan yang baru pakai analyzing email metadata dan lain sebagainya. Ya, saya kira saudara lebih paham lah tentang model seperti ini, ya. Key insight-nya apa? Save from asking people how they feel on annual survey to continuously observing behavior data to catch and mitigate friction instantly. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak menggunakan survei, gitu ya, tetapi kita menggunakan database yang kita punya, ya. Jadi sudah menggunakan big data yang kita punya. Keterlambatannya berapa kali, prestasi yang dia peroleh apa dan lain sebagainya. Kemudian dari situlah kita bisa melakukan pemetaan tentang orang, gitu kan? Ini adalah ya transisi dari tradisional ke model. Ya, ya. From static menjadi real time data analytic. Jadi di sini kalau saudara perhatikan, pada tradisional itu adalah sifatnya statik. Kalau yang menggunakan database, big data itu sudah dia sifatnya real time karena semua data terdokumentasi dengan baik. Yang harus diperhatikan menyangkut ethical concern ya tentang privacy, kemudian kemungkinan bias menafsirkan data, gitu kan. Kemudian juga over reliance on digital traces menyangkut tracing data digital, gitu ya. Ini kemudian bagaimana membuat engagement, ya. Ini kalau saudara perhatikan di situ, gitu ya. Employee engagement itu sangat dipengaruhi dari arsitektur budaya. Arsitektur budaya itu mau tidak mau harus dikaitkan dengan strategi, gitu kan. Maka tadi saya katakan the fitness dari atas ke bawah, maksud saya sampai pada formulasi budaya itu menjadi penting. Dan itu harus kita tunjukkan kepada karyawan bahwa ini adalah sebuah formulasi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Kita yakinkan ini sebuah kebenaran, kita yakinkan kepada mereka, kita hilangkan kekhawatiran mereka, dan kalau itu sudah, maka kemudian mereka akan comply, ya, akan memenuhi, habis itu kemudian akan menimbulkan engagement, keterikatan dia, timbal balik antara dia dan organisasi. Jadi kalau saudara lihat di situ gambarannya adalah apa? Corporate strategy tetap nggak boleh ditinggalin, atau bisnis strategi tergantung levelnya, ya. Kemudian arsitektur culture juga atau konsepsi desain budaya jadi penting. Kenapa? Karena di situ ingin menjelaskan bahwa ini loh, bahwa ini adalah yang paling tepat untuk apa? Untuk menuju pada tujuan strategi bisnis kita, gitu kan? Apa risikonya kalau nggak kita lakukan ini? Ya, ini ya dampaknya pada strategi. Ya, misalnya menurunkan penjualan, menurunkan kepuasan konsumen. Apa dampak berikutnya? Berikutnya perusahaan turun, perusahaan apa dampak berikutnya? Ya kita semua bisa aja di PHK semua. Misalnya seperti itu, ya. Nah, ini bagaimana yang namanya alignment antara level tinggi ke level bawah sehingga menimbulkan engagement, ya. Nah, seringkali problemnya itu adalah apa? Tidak ada engagement dari karyawan karena karyawan tidak menemukan adanya, tidak meyakini adanya konsepsi yang dibangun organisasi itu betul-betul dianggap sebagai sesuatu yang terbaik untuk membawa mereka di dalam mencapai tujuan strategi, kan gitu, ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya yang ada di chapter berapa? Lupa saya, ya. Gambarannya seperti itu. Monggo, nanti tak upload di Classroom ya, itu tadi. Perlu diupload nggak PPT-nya? Perlu, Pak. Oh, itu cuma bacaan dari buku aja. Ya, cuman ilustrasinya mungkin mempermudah, ya. Jadi, berarti kan ini ada dua ya yang penting, ya. Satu adalah tentang konsep culture-nya sendiri atau arsitektur culture-nya itu harus beres, ya. Karena kalau konteksnya sustainable management, maka arsitektur dari sustainable culture tadi itu harus bisa menunjukkan bahwa alignment-nya dengan strategi, ya, alignment-nya dengan visi misi itu nyambung. Dan orang menjadi percaya bahwa dengan melakukan apa di dalam budaya tadi itu, maka akan mencapai tujuan organisasi dan itu juga akan berdampak pada dirinya, kesejahteraan dia, keberlanjutan dia dan lain sebagainya. Orang itu akan mau berubah itu ketika apa? Ya, ini wajar. Ketika dia juga mendapatkan keuntungan dari perubahan itu. Orang cenderung resisten ketika apa? Ketika dengan perubahan itu akan mengancam dirinya. Maka salah satu skenario perubahan yang penting itu adalah bahwa kita meyakinkan kepada orang bahwa ini tidak akan membuat dirinya lebih jelek.
Ini akan membuat organisasi lebih bagus dan ketika itu bagus maka akan berdampak juga kepada orang-orang ataupun anggota organisasi. Kurang lebih seperti itu. Silahkan kalau yang ditanyain, wes aku wes kesel, cukup. Apa yang mau di-share? Cukup? Kalau masih ada, Mungkin nggak silahkan Mas. berkaitan dengan budaya. Saya mau nanya ini Pak, mekanisme atau yang masih harus materi ya Pak, ya? Saya mau nanya yang lain sebenarnya. Monggo Terkait dengan silakan. UTS Pak. UTS migrasinya seperti apa ya? Karena kan pas tanggal 6, kebetulan pas tanggal 6 itu ada saya ada kegiatan. Ini nanti saya coba menyesuaikan. Oke, UPTS-nya Apakah apa tuh Mas? ya sih tanggal 6 Juni Mbak? Ya, kalau biasanya, ini biasanya ya. Biasanya lebih banyak pada review menyangkut penguasaan konsepsi. Karena kan yang kasus sudah, tugas lapangan sudah, itu kan dianggap sebagai implementasinya ya. Kemudian yang UTS biasanya menyangkut penguasaan konsep gitu, biasanya. Jadi tetap mengerjakan tugas di waktu 2 jam gitu ya. Tidak itu Iya, ya. iya, biasanya begitu. Review lah, semacam review lah, Mas. Nggak susah lah. Wong isine ini cuman apa toh? Isine itu cuman itu toh, 3P itu toh. 3P, kemudian role of leader, ya udah itu aja sih. Nggak ada yang istimewa banget sih ya. Hanya mungkin di dia dialektikanya kan, kalau kita ngomong leaders itu kan uh, apa ya, between knowledge and arts itu kan ya, antara seni dan pengetahuan gitu kan, harus menyambung di situ. Mungkin sambil sedikit ini Pak, apa? Saya mau minta pandangan Bapak terkait dengan kasusnya Nadiem Makarim. Ah, Nadiem Makarim itu salah satu bentuk dia mencoba untuk melakukan perubahan budaya dari yang mungkin birokrasi yang seperti itu hmm, hmm, dirubah ingin membentuk sebuah dari yang mungkin tidak seperti biasanya gitu. hmm, Tapi ternyata kan begitu terbentur oleh masalah hukum, pada akhirnya tetap hal itu bisa menjadi hal yang dibenarkan gitu. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? ya. Gini Mas, ada sesuatu yang sangat berbeda antara public organization, apalagi government organization dengan apa namanya business organization gitu ya. Salah satu yang kemudian harus selalu dicermati, terutama biasanya apa teman-teman aktivis, teman-teman pelaku bisnis ketika masuk di birokrasi, itu kan pola pikir kita itu masih kayak ketika kita di apa namanya perusahaan gitu ya. Perusahaan itu kan simpel, ketika ada aturan menghambat, kemudian aturan itu kita segera kita sesuaikan, gitu kan ya. Nah, logika di birokrasi itu selalu menempatkan yang namanya aturan itu di paling atas, Mas. Gitu ya. Jadi misalnya begini, kalau saya bikin analogi juga gitu ya. Dulu kita membikinkan sebuah skenario tentang perubahan organisasi di Komisi Yudisial, salah satunya untuk mengcapture pengawasan hakim di seluruh Indonesia gitu ya. Itu tidak mungkin kalau organisasi itu hanya ada di Jakarta. Maka kita bikin sebuah model ya apapun itu ya, apakah itu kemudian sebuah model yang virtual organization, artinya kayak shadow organization, tidak harus ada gedung enggak gitu ya, atau seperti apa. Tapi kemudian jawabannya sederhana sekali, Mas. Tidak mungkin, Pak. Undang-undangnya mengatakan seperti ini, sehingga tidak mungkin dibentuk, gitu kan ya. Logika kita yang biasa menangani di perusahaan sederhana. Loh, kalau memang aturannya menghambat, bisa nggak aturannya dirubah? Untuk merubah, Pak, ini undang-undang, Pak, levelnya. Berarti di DPR, Pak, levelnya, gitu kan ya. Nah, terus saya bilang begini, loh kalau begitu kita siapkan skenario untuk melakukan perubahan. Perubahan itu kan bisa hanya satu pasal yang kemudian diperbaiki gitu ya Mas ya, untuk karena kebutuhan gitu ya. Caranya gimana ya? Kita akhirnya bikin kayak skenario dalam gerakan mahasiswa Mas ya. Ada pressure group, ada yang melihat ini melihat itu, kemudian DPR merasa ada urgensi gitu kan. Oh ada kepentingan gitu kan ya. Nah baru kemudian apa? Pelan-pelan bisa dilakukan itu ternyata. Cuman panjang memang Mas. Ya. Maka orang yang terbiasa berpola pikir cepat gitu ya, itu seringkali di birokrasi menjadi tidak bisa cepat karena memang regulasi itu luar biasa apa Mas? Eh, Seringkali menghambat. Dan kita tahu kan,
proses aturan main itu kan banyak yang tertinggal gitu ya dari aktivitas-aktivitas yang lebih cepat. Nah, problemnya adalah situasinya tetap tidak memungkinkan untuk melanggar itu. Misalnya hierarki dari katakanlah undang-undang. Undang-undang mengatakan apa. Kemudian misalnya di situ ada PP. PP-nya ngatain apa. Kemudian turun ke bawah. Itu nggak bisa kita langgar sama sekali, Mas. Ya. Itulah yang membuat seringkali teman-teman jadi frustasi. Ya, padahal untuk merubah itu. Nah, dugaan saya karena nggak ngikutin ya. Dugaan saya adalah Nadine tidak atau mungkin belum gitu ya, atau mungkin kurang di dalam kemudian dalam tanda petik ya mentaati aturan tanpa harus kemudian menghambat percepatan yang ingin dia ya. Cepat tapi tidak melanggar. Formulasinya seperti apa? Ya, saya punya contoh begini. Saya punya teman dia adalah di salah satu bank pemerintah ya BUMN cukup besar gitu ya. Dia menjadi kredit analis, Mas. Dan dia spesialisasinya adalah melakukan analisa dari perusahaan-perusahaan perkebunan. Sampai kan tahu kan channelnya kayak apa mereka gitu ya. Seringkali dia melakukan analisa bisnis itu dan baik untuk ya saya tetap harus apa namanya comply with the rule. Terus gimana? Saya tambahin syarat gitu ya. Tetapi apabila ada pertimbangan-pertimbangan manajerial, pertimbangan macam-macam itu ya dipersilahkan. Ini yang menyelamatkan dia, Mas. Ya, yang menyelamatkan dia. Nanti ketika itu sampai pada level keputusan level yang lebih tinggi, gitu ya. Misalnya ada kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya itu katakanlah dari pemerintah melalui Menteri BUMN, gitu ya. Itu kemudian dianggap sebagai bagian dari keputusan negara atau keputusan pemilik apa pemilik banknya, gitu kan ya. Sehingga di situ risikonya tidak ada pada dia lagi. Nah, kepintaran-kepintaran seperti ini dibutuhkan oleh para birokrat-birokrat ya, terutama yang dulunya tidak berasal dari birokrat. Tapi itu penting, kenapa? Karena kalau yang orang dari berasal dari birokrat, maksudnya dia sudah ngerti. Dan begitu dia ngerti, dia tidak akan melanggar dan dia tidak akan melakukan proses inovasi. Ya. Jadi kalau dari dalam sendiri, ngerti aturannya kayak gitu, ya sudah begitu, selesai. Tetapi kalau orang yang dari luar, ini kita ini butuh begini, tapi ada hambatan aturan. Maka kemudian gimana caranya kita tetap bisa tumbuh, kita bisa cepat, tetapi aturan tidak kita langgar. Itu mindsetnya orang yang kebanyakan dari luar birokrasi seperti itu. Tapi kalau di birokrasi, jawabannya sederhana. Ya sudah, Pak, aturannya nggak boleh, selesai, Mas. Jadi memang beda sama sekali mindsetnya itu, pola pikirnya itu. Frustasi sebenarnya dengan gitu ya. Saya di Ombudsman 2 tahun aja pusing kepala saya itu kan ya. Eh, pusing bos dah wis. Wis, makanya belum habis periode saya sudah resign mundur lah daripada saya stres. Ya. Karena saya nggak bisa meninggalkan gaya kampus saya, kemudian masih dipersoalkan. Ah, enggak lah, saya bilang saya nggak ngemis kerjaan di sini. Saya bilang kerjaan saya di luar banyak. Ya, kalau udah nggak dibutuhin saya keluar aja. Selesai saya bilang. Dimarahin banyak orang, gimana gitu. Ah, daripada saya stres saya bilang. Ya, belum lagi dipersoalkan. Ah, males. Gitu, Mas Ridwan? Ya, Iya, ya, terima kasih ya. ya. Jadi nanti kalau Mas Ridwan karena terbiasa di itu ya, misalnya dulu dengan salah satu BUMN itu, anu ya, dengan salah satu direksi itu juga bikin saya kaget itu ya. Ketika dia, karena saya melakukan penelitian strategik ya, ketika dia menyampaikan strategic planningnya itu, salah satu statement terakhir dia itu, Pak, mohon dicermati apa, Pak? Semua yang kita bikin ini bisa berubah dalam hitungan menit ketika ada telepon dari Jakarta, Pak. Ya, dari Menteri BUMN. Misalnya untuk shifting orientasi, ya sudah, Pak. Padahal ini kita bikin model perencanaan bisnis untuk sekian 20 tahun, 25 tahun ke depan, Pak. Ya. Secara governance boleh nggak boleh karena dia pemilik. Cuman
kan nggak etis ya, menggeser orientasi perusahaan dalam apa, dan itu seringkali nggak ada proses diskusi panjang lebar dulu dengan direksi, Mas. Gila kan? Dari caranya bilang, dia menggunakan kewenangannya ya pemilik kan ya. Kami pengen 5 tahun ke depan perusahaan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu menyimpang dari corporate planning yang dia bikin. Nah, itu yang bikin Sering stres. terjadi loh, Pak. Itu yang Sering bikin terjadi. stres para PUD di situ itu. Ya. That's the reality, gitu ya. Oke, gitu ya. Terima kasih ya. Wes sampai jam 5:04 sudah cukup lah ya. Selamat bermalam minggu. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya tutup nggih.